Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan instalasi dan konfigurasi sistem operasi jaringan. Sebelumnya kita akan menggunakan topologi jaringan seperti gambar ini. Di gambar ini, di topologi jaringan ini, server akan memiliki dua buah Ethernet. Yang satu mengarah ke internet atau tersambung ke jaringan internet. Yang satu mengarah ke jaringan lokal atau klien. Jadi server nanti akan memiliki dua interface card. Konfigurasinya adalah sistem operasi yang digunakan nanti kita gunakan Linux Debian 10 atau Debian Buster. Hostname-nya NS1. IP address yang mengarah ke internet atau NIC1 itu akan mendapatkan IP address secara otomatis karena dia DHCP internet. IP address yang kedua yaitu yang mengarah ke klien, kita beri IP address 192.168.100.1/24 dan domainnya adalah sekolah.sca.id. Nah, inilah topologi dari sistem operasi jaringan yang akan kita gunakan, yang akan kita pasang, kita install di Linux Debian-nya. Oke, selanjutnya kita gunakan software virtualisasi. Dalam hal ini saya menggunakan VMware. Anda boleh menggunakan software virtualisasi yang lain seperti VirtualBox atau JNS3 ataupun yang lain. Ya, ini kita coba gunakan untuk menggunakan VMware. Baik, langkah yang pertama sesuai topologi tadi, kita buat sebuah virtual machine. Klik create a new virtual machine. Kemudian klik next. Nah, kemudian kita cari ya this image file ISO-nya. Kita akan gunakan Debian 1064 bit ya, 10.6 ini. Kita pilih, kemudian open, kemudian next. Nah, untuk penamaan virtual mesinnya bisa diganti ya, sesuai keinginan kita, atau kita biarkan default saja ini. Kemudian untuk lokasi penyimpanan dari image ini nanti bisa kita arahkan ke directory yang lain. Ya, ini kebetulan defaultnya ada di sini. Tapi kalau Anda ingin mengganti, bisa gunakan browse. Kemudian silakan dicari nanti di mana nanti meletakkannya ya. Oke, ini saya cancel dulu, ini saya pasang di directory ini. Kemudian kita klik next. Nah, untuk ukuran harddisknya kita biarkan default saja 20 GB ya. Lalu kita klik next. Nah, kemudian sesuai topologi jaringan tadi, kita akan lakukan setting dan konfigurasinya. Kita klik customize hardware. Nah, di bagian ini kita bisa melakukan customize hardware-nya. Yang pertama, memori. Ya, silahkan disesuaikan. Kalau komputer atau laptop Anda tidak mencukupi, ya silahkan dikurangi. Prosesornya juga menggunakan berapa core. Defaultnya adalah 1 core, saya kira ini juga sudah cukup. Kemudian tadi DVD sudah kita arahkan. Kemudian networknya, nah yang satu ini NAT artinya dia nanti akan mendapatkan IP address secara otomatis ya dari internet sesuai topologinya tadi. Lalu yang kedua yang belum ada kita tambahkan,
add di sini, yaitu network interface, kemudian finish. Nah, yang kedua ini nanti yang mengarah ke klien nanti, ya. Ini kita buat atau kita kasih ke LAN segment. Ya. Nah, LAN segment ini nanti akan menyambungkan ke jaringan klien. Nah, tapi karena di sini masih kosong, kita bisa membuat LAN segment di sini. Ya, kita add LAN segmentnya. Misalnya ini LAN segmen 1 atau kita ganti saja namanya, yaitu ke klien. Ya. Jadi yang mengarah ke klien nanti. Nah, sehingga di sini nanti akan ada pilihan. Ya, muncul. Kita klik arah ke klien. Oke, kemudian USB, soundcard. Soundcard barangkali bisa kita remove karena di server nanti kita modenya adalah mode JLI, jadi tidak ada suaranya. Kita tidak perlu suara, kita bisa remove. Begitu juga printer, ya, bisa kita remove. Nah, oke. Kemudian kita close. Ya, konfigurasinya sudah sesuai tadi. Kemudian finish. Kita tunggu sebentar sampai muncul jendela instalasi. Oke, di langkah pertama yaitu proses booting, ya. Booting server tadi kita menggunakan flash disk, ya, DVD maksudnya, yang sudah berisi installer Debian 10 yang tadi sudah kita masukkan menggunakan image ISO file, ya, dalam bentuk ISO. Kemudian di pilihan instalasi itu ada graphical install, artinya kalau kita gunakan opsi ini berarti kita akan menginstal sistem operasi Debian 10-nya dalam mode GUI atau graphical user interface, ya. Nah, kita gunakan yang mode tag yaitu CLI, ya. Maka pilihannya adalah yang mode baris yang kedua atau install, ya. Nah, kita pilih yang install, kemudian kita enter. Oke. Sampai pada langkah ini, yaitu langkah yang kedua, pemilihan jenis bahasa. Ini digunakan untuk memilih jenis bahasa yang dipakai saat proses penginstalan dan bahasa sistem yang ada di Debian yang nanti akan terinstall, ya. Supaya tidak bingung, ini kita pilih saja bahasa Inggris, ya. Kemudian kita enter. Nah, kemudian untuk negara, pada tahap ini kita bisa memilih negara kita, Indonesia. Pilihannya ada di menu Other, kemudian di Asia, kemudian klik kita pilih Indonesia, enter, ya. Nah, sedangkan untuk local setting, ya, kita biarkan saja karena di sini Indonesia tidak ada, ya. Kita klik enter. Kemudian key map, ya. Key map itu adalah
mapping untuk keyboard ya, karena kita juga tidak punya negara kita, maka kita pilih defaultnya saja, enter. Kita tunggu sampai prosesnya ini selesai. Oke, sampai pada tahap ini. Di tahap ini bertujuan untuk memilih network interface card yang mana yang akan kita gunakan. Sesuai topologi tadi, bahwa network interface card yang pertama itu yang mengarah ke internet. Ya, kita lihat lagi topologi jaringannya. Oke, sudah. Ya, bentar ya. Nah, ini ya. Jadi Ethernet yang pertama tersambung ke internet ya, dengan mode DHCP atau IP address-nya otomatis. Yang kedua yang mengarah ke klien yaitu 192.168.1.24. Oke ya. Nah, untuk itu maka yang kita setting adalah Ethernet yang kedua ya, karena yang pertama sudah dapat otomatis. Maka kita pilih yang ENS34, kita enter. Ini kita enter lagi, kita cancel DHCP-nya karena kita akan melakukan konfigurasi secara manual. Nah, ini kita pilih konfigurasi network manual. Oke, kita enter. Nah, masukkan IP-nya di sini. 192.168.100. Nah, jadi networknya adalah 0/24. Kita akan gunakan 192.100.1 ya, /24. Oke, kemudian pilih continue atau enter. Tetap ya, untuk memilih enter ini kita gunakan tombol tab. Ya, pilih continue, enter. Kemudian gateway-nya, gateway itu nanti jaringan yang akan keluar masuk ke dunia luar ke jaringan internet, karena gateway-nya sudah ada di Ethernet 1 ya, otomatis sudah dapat dari jaringan internet, maka gateway-nya tidak perlu diisikan, kita kosongi. Kemudian kita pilih continue, gunakan tab, enter. Nah, name server address-nya juga demikian ya, karena dia juga sudah dapat otomatis DNS-nya, maka kita kosong saja, kita continue. Nah, hostname-nya sesuai topologi tadi, hostname-nya adalah NS1, kita ketikkan di sini NS1. Oke, kemudian enter. Domainnya adalah sesuai topologi konfigurasi tadi, yaitu sekolah.sch.id. Enter. Nah, kemudian untuk penggunaan password root atau user root ya, ini adalah user yang tertinggi di sistem operasi jaringan, terutama di sistem Linux atau Debian 10 ini. Nah, maka kita harus memberikan password untuk rootnya ya. Ya, ini dalam hal ini kita coba saja. Saya coba ketik ya, sama menjadi root juga ya, supaya mudah untuk diingat. Ini hanya latihan saja, Anda bebas untuk mengganti user passwordnya nanti. Kemudian enter. Ulangi, ketik sekali lagi.
untuk memverifikasi password yang pertama tadi, root. Ya, kemudian ada user, ya, user non administratif yang akan digunakan untuk sistem operasi jaringan. Kita buat saja misalnya full name, ya, full name-nya HYD misalnya itu, ya. Kemudian username-nya tadi nama lengkap, ini usernya pakai ID sama juga tidak apa-apa. Kemudian continue. Nah, dia juga minta password, ya. Ulangi lagi. Nah, kemudian kita disuruh pada tahap ini memilih time zone atau waktu, ya. Waktu untuk acuan servernya pakai waktu mana, ya, karena kita berada di Jawa Tengah, ya, kita gunakan yang ini, ya, Western. Enter. Kita tunggu sampai proses selesai. Nah, sekarang pada partisi harddisk, ya. Nah, pada metode partisi harddisk ada beberapa pilihan yang bisa gunakan, yaitu use entire disk atau kita gunakan mode LVM, ya, atau kita gunakan yang encrypt LVM. Nah, untuk pembelajaran ini kita gunakan yang use entire disk saja dulu, ya. Untuk yang lainnya nanti kita bisa pelajari lebih lanjut. Ya, kita pilih use entire disk, kemudian enter. Nah, ini adalah partisi harddisk untuk harddisk yang 20 GB yang sudah kita siapkan tadi, yang sudah kita pilih tadi. Kita enter lagi. Nah, kemudian root atau partisi posisi directory sebetulnya bisa kita pisah-pisah, ya, sesuai keinginan kita, menjadi partisi home atau partisi home var dan kita sendiri-sendirikan dan lain sebagainya, ya. Namun ini proses untuk lebih lanjut, ya. Untuk saat ini kita coba menggunakan semua file, ya, berada dalam satu partisi, nanti otomatis akan membagi sendiri di mana directory home dalam satu partisi, ya. Kita pilih yang ini. Nah, kemudian sudah terbentuk, ya. Jadi kalau kita gunakan use entire disk secara otomatis, ya, bahwa syarat utama di sistem operasi Linux atau Debian ini mensyaratkan bahwa partisi itu harus minimal ada dua, yaitu root dan swap, ya. Karena kita tadi memilih satu partisi use entire disk, ya, dalam satu partisi, maka semua akan berada di dalam directory root, ya. Oke, kita finish. Kemudian di sini kita pilih write. Kita tulis perubahan yang sudah kita buat. Nah, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Dan ini juga tergantung dari kecepatan komputer yang digunakan atau laptop yang digunakan, ya.
Dan untuk memindah kursor mouse ya, mungkin yang baru awal-awal menggunakan VMware ini mungkin agak bingung ya. Gunakan tombol Ctrl Alt untuk mengeluarkan kursor mouse ya. Misalnya ini saya tekan ya Ctrl Alt, mouse-nya bisa digerakkan atau dipindahkan kemana-mana. Tapi nanti kalau mau melanjutkan proses instalasi, kita tinggal klik di sini, nanti mouse-nya akan kembali menghilang ya. Jadi di sini bisa kita minimize, maximize dan seterusnya ya. Oke, ini sampai konfigurasi HPT ya. Nah, oke, sudah selesai sampai ini. Nah, ini artinya instalasi yang digunakan baru menggunakan Debian Buster DVD 1, sedangkan dia ada 3 DVD. Apakah ingin menggunakan 2 DVD yang lain? Kita jawab no saja. Ya, kita gunakan satu saja. Untuk yang kedua, yang ketiga kita bisa menggunakan repository ya dari internet. Dan no. Kemudian network mirror ini juga kita pilih no saja karena kita akan menggunakan repository network sendiri nanti. Kita pilih no. Nah, kemudian juga ini adalah konfigurasi atau partisipasi kita dalam survei ya. Ini saya kira tidak perlu, kita pilih no saja. Oke, nah di bagian akhir pemilihan aplikasi atau paket yang akan kita gunakan itu hati-hati dalam pemilihannya. Kalau kita gunakan Debian Desktop Environment berarti nanti modenya adalah mode GUI ya. Nah, ini kita buang. Karena kita akan menggunakan CLI, ini kita hilangkan menggunakan tombol spacebar. Kemudian print server juga demikian. Nah, yang kita gunakan adalah SSH server dan standar utility. Jadi dua ini saja yang kita gunakan untuk instalasi pada sistem operasi jaringan ini. Kemudian tab, continue, enter. Baik, kita tunggu lagi proses selanjutnya. Sudah 90%. Oke, nah pada langkah ini yaitu instalasi grup bootloader, jangan salah pilih nanti, karena kalau salah pilih nanti sistem operasinya tidak bisa booting ya. Nah, ini kita pilih yes. Nah, ini ya, kita pilih yang dev SDA ya. Karena kalau kita gunakan yang device manually berarti kita akan menggunakan bootingnya secara manual ya. Bisa lewat flash disk ya, atau kita sendirikan untuk proses bootingnya, jadi seperti kunci gitu ya. Nah, ini kita pilih dev SDA. Oke,
instalasi komplit ya. Jadi sudah selesai. Kita enter, kita tunggu sampai proses booting. Nah, ini adalah tampilan awal ketika booting. Nah, ini adalah tampilan setelah selesai instalasi ya. Debian GNU Linux 10 ya. Hostname-nya adalah NS1. Nah, untuk loginnya kita bisa gunakan login root tadi yang sudah ditentukan tadi. Root, passwordnya jangan lupa tadi juga root kebetulan. Nah, kita sudah masuk atau bisa login sebagai user root ya. Nah, sampai pada tahap ini kita lihat juga misalnya konfigurasi IP address-nya, kita ketikkan IPA ya. Nah, ini juga sudah sesuai tadi IP di Ethernet yang kedua itu juga sudah dapat IP ya, 192.168.124 yang kita tentukan tadi ya. Nah, sampai pada tahap ini instalasi sistem operasi jaringannya sudah selesai ya. Kemudian nanti kita akan lakukan konfigurasi untuk fungsi-fungsi server yang lain ya pada materi atau KD berikutnya. Baik, sampai di sini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.